Kita telah menjalani bulan Ramadan beberapa hari. Sudah berpuasa, sudah juga melakukan sholat tarawih. Dan seperti yang telah lalu, yang selalu viral adalah sholat tarawih kilat. Bukan lagi sholat tarawih cepat. Kalau sholat tarawih cepat itu ya barangkali standar lah, 20 atau 30 menit. Tapi kalau sholat tarawih kilat itu 7 menit atau bahkan 10 menit atau 7 menit. Jadi luar biasa. Itu mengalahkan kecepatan kereta cepat di Jepang barangkali. Nah, kita tidak mengamalkan, tidak melakukan ibadah yang semacam itu. Jadi itu sudah pasti tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Kalau kita melihat sholat tarawih kilat itu mengerikan sekali. Bacaannya nggak ngerti apa, padahal kita semua hafal Al-Fatihah. Tapi ketika kita mendengarkan itu, iki moco opo jane. Habis itu gerakannya ndul 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 gitu. Allah sama ya Allah. Kok bisa ada hal semacam itu? Tapi kita tidak mencaci yang melakukan ya. Oke, silakan. Nanti dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita tidak mengamalkan. Namun kita juga tidak mencaci, namun kita sifatnya hanya menghimbau, mengingatkan bahwa itu tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya. Itu senam saja tidak sah. Melakukan senam itu loh, kalau kita senam atau katakanlah joget gitu. Apalagi sekarang yang lagi viral itu joget Mulyadi, tahu kamu? Panjenengan tahu joget Mulyadi? Itu aja masih nyantai itu. Nggak secepat itu. Nggak entul 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 entul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa. Ya. Bahkan kita itu sholat itu adalah cara kita, media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan saya bicara dengan panjenengan atau ke santri. Ya, ya, ngerti kamu saya ngomong apa? Itu tadi saya ngomong, gimana kabarmu, apa sudah makan gitu. Dengar gak kamu? Dengar gak? Ya dengar suaranya tapi nggak tahu ngomong apa. Kan ada santri kita yang ngomong nggak jelas itu kan. Itu. Ini nggak aja. Ya nanti mereka yang melakukan itu bilang ini, oh Allah kan maha mengetahui. Iya, tapi nggak gitu. Tetap ada tata cara, tuntunannya, ada syariatnya yang harus kita lakukan. Maka kami di sini ingin memberikan tutorial tarawih cepat, bukan tarawih kilat. Ya sebagaimana yang biasa kita praktekkan di Masjid Al-Qadar. Ya tarawih cepat paling tidak 20 atau 30 menit sudah cukup lah. Sudah pantas dikatakan sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu adalah sholat yang santai. Artinya itu sholat yang santai, yang enjoy gitu loh. Kok malah ini sholat tarawih malah kayak apa itu, nggak ngerti saya istilahnya. Aneh sekali. Ya tetap lucu, meskipun dari tahun ke tahun kita melihat videonya itu tetap lucu. Kok masih ada orang yang mengamalkan itu? Kalau barangkali yang muda-muda, yang masih usia di bawah 20 tahunan atau di bawah 30 tahunan masih oke lah melaksanakan sholat seperti itu. Nah kalau jamaahnya ada yang di atas 50 tahun, itu rontok semua tulangnya itu. Orang mau sujud saja, kalau yang masih muda, sujud itu pakai dengkul ya, pakai lutut ini kan. Dari berdiri turun untuk sujud itu kan pakai lutut kalau masih muda. Kalau tua sudah enggak. Turun sujud itu sudah pakai kedua tangannya dulu, baru lututnya, baru dengkulnya. Lah itu kalau diajak sholat kilat, copot semua. Ke rumah sakit semua habis itu. Maka perlu kita sampaikan bahwa yang pertama dalam sholat itu membaca Al-Fatihah jangan gerusa-gerusu. Cepat boleh baca Al-Fatihah cepat. Diwasolkan semua satu nafas silahkan. Tapi harus tetap diperhatikan panjang pendeknya, tasydidnya. Ketika matobi'i dibaca pendek, ketika tasydid dihilangkan, misalkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, tasydidnya hilang.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim harusnya ada mad tabi'inya menjadi pendek. Kemudian ada tasydidnya hilang, syiddahnya hilang. Maka merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas cepat diwasolkan, tapi huruf-hurufnya, kalimatnya masih bisa didengarkan. Itu sudah cukup. Jadi di bacaan Al-Fatihah harus diperhatikan karena di situ menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Kalau untuk bacaan, ya barangkali kalau zaman dulu agak nyeleneh, kemudian suratnya baca Yasin, Allahu Akbar, ya Toha, Alif Lam Mim, ya oke lah. Tapi ya jangan parah-parah lah, masa cuma yang dibaca itu. Ya misalkan qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Segitu cukup. Kalau mau lebih cepat lagi oke. Tapi yang penting kalimatnya, tajwidnya, panjang pendeknya masih bisa didengarkan oleh makmum. Imamnya sendiri juga masih bisa merasakan nikmatnya membaca. Jangan sampai tidak bisa. Kemudian ketika ruku dan sujud itu biasanya kita membaca 3 kali ya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, atau ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lebih baik membaca 1 kali saja daripada membaca 3 kali tapi gak jelas. Subhana rabbiyal azimi. Nggak bisa saya contohkan. Terus terang nggak bisa mencontohkan secepat itu, nggak bisa. Kalau memang seperti saya ngimami, kami ngimami ruku baca 1 kali tapi sempurna bacaannya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian berdiri berdiri Rabbana walakal hamdu, cukup. Kemudian sujud. Nah, terus terang kalau di masjid-masjid di kampung-kampung itu makmumnya, jamaahnya banyak yang sepuh, maka ketika sujud, khusus untuk sujud itu kami membaca 3 kali dan sempurna. Karena apa? Ya nungguin mbah-mbah itu tadi loh. Kalau kemudian sujudnya cepat, gerakannya cepat, dan membacanya hanya sekali atau 3 kali cepat, kasihan. Baru juga sujud, sudah harus duduk di antara 2 sujud. Maka untuk khusus sujud itu kami biasanya kita perlambat, baca 3 kali dengan bacaan yang sempurna, dengan bacaan yang standar. Itu. Kemudian duduk tahiyat. Duduk tahiyat itu baca, kemudian hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak membaca sampai terakhir seperti yang panjang, seperti yang biasa kita baca. Itu sudah cukup. Yang penting gerak bacaan cepat silahkan. Bacaan Al-Fatihah dan suratnya cepat, yang penting masih bisa didengarkan. Tajwidnya, kaidahnya, panjang pendeknya masih bisa didengarkan, masih bisa dinikmati. Kemudian yang paling penting adalah gerakannya tuma'ninah. Tuma'ninah itu bagaimana? Ya yang penting ada masih gerakan istirahatnya. Kalau yang di video itu kan entul enggak ada, sama sekali tidak ada jedanya. Kalau ini kan paling tidak Allahu Akbar, Subhanallahil azimi wa bihamdih misal. Allahu Akbar, Rabbana walakal hamd. Masih ada jedanya istirahat. Nah, itu tumakninah namanya. Jadi jangan sampailah kita menjadi imam yang zalim, mengajak jamaah untuk mengerjakan sesuatu yang barangkali ya entah itu dapat contoh dari mana. Seyogyanya seharusnya imam itu mengarahkan makmum. Cepat silahkan, tapi jangan sampai kilat. Kita sholat tarawih itu untuk lebih intim kepada Allah, komunikasi dengan Allah, maka cara komunikasinya harus dengan cara yang baik. Jangan sampai nggak jelas, nggak jelas. Bicara apa, ngomong apa itu nggak bisa didengarkan. Maka durasi 20 atau 30 menit itu sudah cukup lah. Kita sholat 10 menit dengan 20 rakaat itu luar biasa sekali.
Luar biasa, apalagi ada yang 7 menit. Tapi yang 7 menit itu pernah sudah membuat klarifikasi permohonan maaf untuk tidak mengulangi lagi. Moga-moga yang tahun ini tidak diulangi lagi 7 menit. Ya paling ditambah durasinya 10 menit ya. Ya lumayan lah, nambah nambah 3 menit. Maka oleh karena itu kita boleh mencari masjid atau mencari imam mana yang favorit kita. Oh, ustadz itu atau masjid itu karena ngimaminya cepat. Ya cukup secepatnya saja. Tapi nggak usah mencari kilatnya. Sehingga kita tetap mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan daripada sholat tarawih.